Oke, Bapak Ibu, Hmm, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa menambah sesuatu input kepada Bapak Ibu untuk kemudian bisa semakin lancar menjalankan bisnis MB-nya, bisa naik level, bisa yang paling penting lagi, bisa segera dapat bonus yang bisa dinikmati untuk meningkatkan kesejahteraan finansial kita. Amin. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan ngobrol dan konsultasi bisnis. Jadi namanya ngobrol atau konsultasi bisnis. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa sebelum saya nanti dipersilahkan bisa ditulis di chat, nanti biar saya baca terus kita bahas. Nanti sebelum membahas itu, ini perkenankan saya akan presentasi beberapa slide yang sebagai basic dasarnya untuk kemudian nanti sebagai pijakan kita dalam rangka menjalankan bisnis MB. Oke, yang pertama kita ingat dulu impian kita dalam menjalankan bisnis ini. Apa sih impian kita? Kita tidak lupa dan terus mengingatkan terus apa sih impian kita. Nah, kita ingin jadi pengusaha, ingin jadi earner, buka warung, buka kafe, atau punya usaha apa, atau kita ingin punya mobil, punya rumah, ingin punya tabungan yang banyak, atau kita pengen traveling dalam hidup ini. Apa sih sebenarnya keinginan kita? Coba Bapak Ibu gali lagi. Di materi platform rezeki sebenarnya ini sudah disampaikan dan di MHBC ini sangat kuat untuk dibahas ulang. Maka di malam hari ini saya akan mengingatkan lagi. Mungkin untuk ibadah Muslim, mungkin untuk umroh. Selama ini karena kekurangan dana belum bisa umroh, belum bisa haji, atau ingin membangun musola, ingin membangun masjid bagi yang Muslim, bagi yang non Muslim mungkin tempat-tempat ibadahnya atau ingin ke tempat-tempat religinya. Nah, silahkan diingat-ingat lagi Bapak Ibu, apa sih tujuan kita sebenarnya dalam hidup ini? Atau Bapak Ibu punya keinginan hidup yang lebih bermakna, mungkin sudah merasa tidak perlu, sudah pernah haji, sudah kok mobil tidak kepingin, bisnis tidak kepingin, tujuan tidak kepingin traveling atau apa, tapi kepingin hidup yang lebih bermakna, artinya bisa berbagi pada lingkungan, mungkin melihat lingkungannya yang kemudian secara finansial belum tercukupi, kita ingin hadir membantu mereka, mungkin itu tujuan hidup kita. Atau mungkin Bapak Ibu dalam hidup ini ingin menjadi motivator, menjadi inspirator, ingin menjadi mengembangkan leadership skillnya, atau ingin ini yang lagi rame-rame pengen jadi caleg atau dan lain sebagainya. Tidak masalah. Coba ingat-ingat lagi tujuannya Bapak hidup, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua ini dalam hidup ini apa? Atau Bapak Ibu ingin tetap di rumah, tetapi masih bisa mendapatkan income. Biasanya ini seperti yang banyak diharapkan. Kita bisa tetap di rumah, berkumpul dengan banyak orang, tidak perlu capek-capek berangkat pagi, pulang petang, dan atau lain sebagainya, tetapi masih dapat income. Tidak perlu jadi TKI, TKW, tidak perlu ikut orang, atau tidak perlu melamar sana sini, tapi ada income yang masuk. Atau bahkan di antara kita semua kepingin semua ini, kepingin semua ini, mulai entrepreneur pengen rumah, pengen traveling, pengen. Tetapi apalah daya, apa yang kita inginkan hari ini oleh pada malam hari ini Bapak Ibu saya memperlihatkan sebuah kesempatan untuk Bapak Ibu yang entah hari ini Bapak Ibu itu belakang siapa aja, Bapak Ibu bisa punya kesempatan untuk bisa meraih semua keinginan-keinginan yang saya sebutkan, yaitu dengan cara
Kita mempelajari prosumer power. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, kita membiasakan apa yang kemudian kita konsumsi selama ini menjadi konsumen itu bisa menghasilkan. Nah, kita jika selama ini kita belanja di toko sebelah, di warung sebelah, di mall sebelah, kita tidak pernah dapat feedback, tidak pernah dapat income. Nah, ini ada konsep. Ada konsep bagaimana jenengan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jenengan bisa mendapatkan income. Itulah yang sedang kita gaungkan di dalam buku Prosumer Power karangan seorang profesor dari luar negeri sana, namanya dari Bill Quinn. Produsen itu menghasilkan uang, konsumen itu mengeluarkan uang. Kita itu seringkali yang hanya menjadi konsumen, selalu bekerja keras, jadi kuli, jadi karyawan apa, jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya, minta uang ke pasangannya hanya untuk menjadi konsumen, beli sabun, beli pasta gigi, dan uang tidak pernah kembali. Nah, di prosumer ini kita akan membahas tentang prosumer make money with the spend. Konsumen ini pandai, tidak hanya mengeluarkan tapi menghasilkan penghasilan sambil belanja. Jadi selama ini kalau kita hanya menjadi konsumen, maka kita jadilah prosumer, yaitu konsumen yang pintar. Kita belanja dengan belanja yang pada dampaknya akhirnya bisa menghasilkan. Bagaimana caranya? Nah, ini nih. Dalam buku prosumer ini mengatakan bahwa belanja murah tidak bisa membuat kita kaya. Kuncinya belanja murah tidak bisa membuat kita kaya. Tetapi belanja cerdas, belanja pintar, smart shopping itu bisa menghasilkan kekayaan atau kemakmuran. Dengan belanja pintar, bukan dengan belanja murah. Ini relate ya dengan produk-produk yang kita jalankan selama ini ya. Dan buku ini mengajarkan gimana cara kita untuk belajar belanja pintar. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara langsung pabriknya, tidak melalui retail, tidak melalui toko, tidak melalui strateginya agar bisa menjangan konsumen ini bagaimana ya? Sepertinya kalau Bapak Ibu jadi pelanggan Netflix, jadi pelanggan Spotify, atau jadi pelanggan Telkomsel, atau jadi pelanggan bank, tidak tahunya kita sebagai pelanggan bank, admin kita mungkin murah ya per transaksi 2.000, tapi bayangkan Bank BCA punya ribuan bahkan jutaan pelanggan, dari admin aja 2.000 kali berapa ya? Berapa pendapat? Maka tidak heran kalau kemudian pemilik BCA itu salah satu orang terkaya di Indonesia, ya kan? Nah, itu Bapak. Nah, bagaimana cara mengerjakan secara prosumer ini? Kita harus punya perusahaan, harus ada yang nyuplai, yang menyediakan produknya, yang menyediakan jasanya, atau menyediakan tokonya. Kita tidak perlu menyediakan, tapi kita harus kerjasama dengan supplier yang bisa punya jasa, punya produknya, punya tokonya, baik online maupun offline, yang sudah menyediakan gudangnya. Kita tidak perlu repot-repot menyediakan gudangnya. Yang punya pegawainya, kita tidak perlu punya pegawai. Kita harus mencari kerjasama dengan orang-orang yang atau sebuah badan yang kemudian punya pegawai tersendiri, yang punya sistem IT-nya, yang kemudian bisa ngurusi delivery produknya. Kalau kita buka toko sendiri, kita buka perusahaan sendiri, kita buka reseller sendiri, kadang-kadang kita repot di sini. Kita harus bisa kerjasama dengan suatu instansi yang bisa mendeliver produk secara bagus. Sehingga kita tinggal bisa fokus di support sistemnya dengan mengadakan pelatihannya, dengan mengadakan tim bisnisnya. Dan kalau kita sudah ketemu perusahaan yang bisa seperti ini, anggaplah kita bisa memudahkan belanja harian kita, katakanlah per bulan, asumsi per bulan 800.000, kita akan, disinilah kita yang dinamakan sebagai prosumer yang akan bisa berpotensi bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Taruhlah Bapak Ibu bisa mengajak 20 orang aja.
menjadi prosumer. Coba cek Bapak Ibu, coba ingat. Bapak Ibu taruhlah punya 100 nomor WA. Tentu masing-masing dari 100 nomor WA yang ada di HP Bapak Ibu itu masing-masing kurang lebih rata-rata minimal punya lah kalau 100 nomor WA. Kalau kemudian dari 100 nomor WA itu terus kemudian mereka masing-masing punya 100 juga nomor WA. Sehingga potensi nomor WA-nya yang bisa kita kumpulkan adalah berapa? 10.000 Bapak Ibu. Nah, dari 10.000 itu anggaplah yang kemudian mau join dengan Bapak Ibu dengan sistem tadi, sistem prosumer, katakanlah 10%-nya. Dari 10%-nya aja itu akan terbentuk 1.000 orang Bapak Ibu. Ini potensi bisnisnya. Kita ngajak 20 orang, padahal di HP kita ada 100 nomor WA, tentu masing-masing nomor WA itu ada 100 juga, asumsinya kita akan punya 10.000 nomor WA. Dari 10.000 itu kemudian di sistem prosumer tadi itu 10%-nya aja ada sekitar 1.000. Bayangkan Bapak Ibu, 1.000 orang masing-masing belanja 500.000. Nah, ini potensi Bu, ini potensi kita bisa dapat omset 500 juta Bapak Ibu. Per bulan kita mengalihkan belanja yang biasanya kita belanja di toko. Kita kan setiap bulan juga beli apa itu, beli pasta gigi, beli sabun, kadang ganti yang bulan ini masih, bulan ini yang habis tuh ya, sabun cuci pakaian, sabun cuci yang lainnya, sabun cuci piring, berganti-gantian. Tapi rata-rata belanja kita untuk kebutuhan kita ini kita belum ngomong nutrisi, vitamin. Bulan ini kita sakit, bulan ini kita kekurangan apa, belanja kemana. Belum ngomong itu, kita ngomong yang hal-hal yang pokok aja. Kita rata-rata belanja rumah tangga itu kurang lebihnya 500. Selama ini kita belanja di tempat yang kurang tepat, Bapak Ibu. Kenapa kurang tepat? Ya kita selama ini hanya belanja, ada yang 10 tahun berumah tangga, 20 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang Bapak Ibu hadir malam hari, ada yang 60 tahun, 70 tahun, kita belanja di toko-toko itu tidak pernah dapat cashback. Nah, belanja di prosumer, di bisnis kita ini kita punya potensi dapat cashback berupa bonus yang sangat luar biasa. Trip yang lalu bahasa Bapak. Nah, dari 10.000 masing-masing belanja 500.000 akan terbentuk omset 500 juta. Semisal dari 500 juta itu kita dapat bonusnya kurang lebih 10% aja. Bapak Ibu sudah dapat 50 juta sebulan. Nah, dari hitung-hitungan ini kan masuk akal Bapak Ibu ya, masuk akal. Oke, kita lanjutkan. Kerjasama kita dengan apa perusahaan ini? Nah, yang Bapak Ibu sudah dapatkan, kita kerjasama dengan perusahaan MW. Kenapa sih harus MW? Kenapa sih nggak yang lainnya? Ini nih, MW itu sudah didirikan sejak 1959. Sudah teruji waktu, sudah teruji oleh berbagai percobaan, krisis dan lain sebagainya. Namun sampai hari ini MW masih eksis. Perusahaan yang sangat solid Bapak Ibu. Maka kemudian kalau kita ingin sukses, kalau ingin kita kaya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba investasi, jangan coba-coba membuat usaha-usaha yang kita belum menguasainya dan modalnya besar. Mendingan kerjasamalah dengan MW dulu, sukses di MW, hasilnya sukses di MW, bisalah untuk coba-coba bikin kafe, coba-coba bikin apa itu peternakan, coba-coba, enggak masalah. Enggak masalah. Kayak saya semisal, kurang lebihnya per bulan sesuai yang di ATPS itu. Nah, mudah-mudahan ini bukan coba-coba, tapi serius. Bikin rumah kos, bikin madrasah, bikin apa, bikin usaha buka apa untuk keluarga-keluarga, family-family yang tidak mau eksis di bisnis MB. Enggak masalah. Tetapi jangan sampai kemudian kita yang selama ini, amit nih Bapak Ibu, rata-rata di tetangga saya ini. Saya pikir kalau yang malam hari ini hadir, tidak ada yang seperti tetangga saya. Tetangga saya ada
Anaknya baru selesai kuliah, buka usaha, jual tanah untuk membuka lapangan pekerjaan berupa kafe. Nah, begitu buka tahun 2018 kemarin, 2009-nya kena COVID. Nah, akhirnya 2020, 2021 sepi. Modal nggak balik. Cicilan masih sampai sekarang harus dicicil. Itu, Bu. Kenapa MB? MB sudah ada 30 tahun berada di Indonesia, sudah lama sudah. Nah, omsetnya juga sudah besar, 100 triliun lebih. Ada punya 1000 hak paten dan sekarang 700-nya masih proses pending. Kita punya perusahaannya sendiri, lahan-lahannya sendiri, cara mulai sendiri. Di luar sana ada banyak perusahaan yang tetapi menjalankan sistem multi level marketing, sistem networking, tapi barangnya masih beli, barangnya tidak punya hak paten, sehingga sewaktu-waktu masih sangat riskan untuk dan naik turun harga atau kena krisis atau dan lain sebagainya. Kita tidak, kita punya 1000 lebih hak paten dan 700-nya dalam proses. Nah, ada 75 lab di seluruh di 115 negara. Variasi produksinya mayoritas consumer good, artinya produk yang sering kita pakai. Pegawainya totalnya ada 19.000 pegawai, ada 900 ilmuwan. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Perusahaan MB adalah perusahaan yang punya 900 ilmuwan dan punya aplikasi yang sudah digital pula, tidak ketinggalan zaman. Itu yang paling penting. Produknya punya karakteristik berkualitas tinggi, konsentrat. Jadi ingat konsentrat, Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan produk apapun itu dalam konsentrasi tinggi. Kalau pakai sabun itu harus irit, kalau pakai silikon grease itu cukup seperempat tutup itu. Kalau untuk Nutrifarm itu cukup 1 tangki, cukup 2 sendok. Kalau kita beli pupuk yang di luaran sana biasanya 1 gelas, setengah gelas. Kalau pakai Nutrifarm cukup 2 sendok. Kalau pasta gigi, Bapak Ibu, pakainya jangan satu permukaan sikat gigi, seperempatnya saja atau sepertiganya sebesar biji jagung. Itu sudah sangat berkualitas sehingga awet. Itu kalau dipletet atau dipakai sebesar biji jagung itu kita satu yang besar itu, satu pasta gigi yang besar itu kurang lebihnya ada sekitar 450 kali pakai. Itu Bapak. Ramah lingkungan sehingga kalau produk-produknya MB kemasannya biodegradable, sudah terurai. Kita tidak ingat kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kalau kita seringkali nyampah, seringkali pakai produk-produk yang sulit untuk terurai oleh alam, maka alam kita akan cepat rusak. MB tidak memakai produk-produk itu. Kaleng-kalengnya, kemasannya itu biodegradable, mudah terurai, Bapak Ibu. Dan ini yang paling penting dan jarang dipunyai di perusahaan-perusahaan lain. Kita itu punya jaminan kepuasan dalam 100 hari. Kalau kita punya produk dipakai tidak cocok atau rusak atau apa bisa dikembalikan dan diganti 100%. Kalau Bapak Ibu meskipun yang jauh atau yang dekat nggak apa-apa, meskipun Bapak Ibu ingin mencoba, semisal sudah sebulan beli lipstick warnanya agak merah marun, dan kepingin agak pink, coba aja hubungi Pak, saya nggak cocok, Pak atau Bu atau apa call centernya, saya nggak cocok dengan lipstick ini, yang merah marun, saya kepingin yang saya cocoknya yang pink, yang merah marun ini gatal-gatal di bibir, kembalikan aja, nanti dapat gantinya. Bahkan Bapak Ibu kalau menurut dokter sedikit boleh sesekali nyobalah. Coba ganti produk, coba ganti benar enggak MB itu memberikan jaminan kepuasan 100%. Silahkan dicoba. Nah, syukur-syukur yang dekat dengan ADC yang memungkinkan, bawa aja barangnya sampai sana, nanti ditanya ini babi bu. Kemarin di Kopdar Yogyakarta saya ngobrol sama teman-teman di Jakarta, kalau di perusahaan lain mungkin iya ada bisa jaminan kepuasan, tapi tidak dengan penuh senyum, bukan kepuasan.
bisa jaminan dikembalikan tapi dengan merengut istilahnya. Itu. Dengan merokok-merokok, dengan sewot. Di MB tidak ada seperti itu. Oke, itu MB-nya dan kita itu mengerjakan bisnis ini dengan sistem dibaca. Mengapa saya ngomong dibaca Bapak Ibu? Karena support system itu yang menjalankan atau komunitas yang menjalankan MB di Indonesia itu ada 9 Bapak Ibu, tidak hanya dibaca. Ada N21, ada Karajo, ada Karador, ada Star, ada TPUJ. Ada sekitar kurang lebihnya 9 komunitas. Dan kita satu-satunya komunitas yang berasal dibangun dari asli Indonesia. Yang lain-lainnya biasanya turunan dari luar negeri. Nah, bagaimana cara mengerjakan MB ala bacanya Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin sebagian besar malam hari ini yang sudah paham ya. Bahwasanya kita ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu belanja, yang kedua itu pertemuan, dan yang ketiga kinerjanya atau actionnya. Oke, kalau Bapak Ibu bisa melakukan kinerjanya itu dan kemudian diduplikasi itu oke lah, tidak perlu banyak-banyak, diduplikasi 3 orang saja yang bisa menduplikasi. Nah, semisal Bapak Ibu hari ini belanja, ini masih hitung-hitungan lama ya, 750, tapi kalau sekarang 750 itu ada kena ongkirnya, tidak free ongkir lagi. Ini hitung-hitungan lama, nanti minggu depan atau kapan kalau kita ada Zoom lagi, hitung-hitungannya saya perbaiki. Kalau Bapak Ibu semisal bulan ini masih sendirian, kemudian 1 bulan bisa menjoinkan 3 orang, masing-masing belanja 750. Nah, jadi terbentuk omsetnya 3,5 juta, Ibu bisa masuk level 3%. Bonus Bapak Ibu masih sedikit. 150 ribuan. Nah, kalau kemudian bulan ketiga Bapak Ibu bisa merekrut masing-masing 3, Bapak Ibu merekrut 3, masing-masing yang dibantu bisa merekrut 3, Bapak Ibu akan terbentuk total membernya aja 13. Kalau sudah 13, masing-masing belanja 750, kurang lebihnya belanjanya 10 jutaan. Sebenarnya nggak pas gitu, cuman kita biar mudah menghitungnya aja. Bapak Ibu masuk level 6%, bonusnya sudah mulai 500. Jadi kita dihitung itu berdasarkan omset. Bapak Ibu bisa belanja 10 juta sendirian langsung, tapi bonusnya cuma 500, belanja sendiri 10 juta. Tapi nggak masalah kalau memang pas lagi belanja atmosfer atau belanja apa, atau kemudian ada pelanggan. Kalau Bapak Ibu belanja sendirian, tidak punya tim, tidak punya jaringan, itu tetap bisa dapat bonus. Bonus dihitung bukan berdasarkan jaringan Bapak Ibu, tapi berdasarkan omset. Tetapi besarnya nanti, ending-endingnya besar nanti, kalau Bapak Ibu punya jaringan yang besar, bagi bonusnya akan jauh lebih besar. Tuh. Bulan keempat, masing-masing juga masih mensponsori 3 orang. Bahkan sekarang ada abo sponsoring, Bapak Ibu yang bisa mensponsori 1 pasang atau 2 orang yang kemudian langsung belanja, bonusnya udah 4 jutaan. Bulan kelima, masing-masing masih mensponsori 3, akan terbentuk member 120 orang, omsetnya 110. Kita sudah masuk level 18%, bonusnya 10 juta. Di bulan ke-6 kita bisa SP dengan omset 150 juta, bonusnya lumayan, 25 juta per bulan. Jadi kalau dengan sistem bisa mensponsori 3 orang per bulan, dan kita bisa membantu tim kita untuk bisa mensponsori 3 orang per bulan, maka dalam waktu 6 bulan kita bisa SP. Apakah ini mungkin? Apakah ini terjadi? Mungkin. Sudah ada beberapa orang yang SP dengan cepat. SP 5 bulan, SP 6 bulan. Sudah ada buktinya di sistem dibaca ini. Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir. Angka ini dibentuk berdasarkan pengalaman. Nah, keuntungan-keuntungan. Tadi kita sudah ngomong keuntungan, dari detailnya gimana sih Pak Kosin? Nah, keuntungannya. Nanti kita seperti ini Bapak Ibu. Ada banyak macam sekali keuntungan-keuntungan kalau kita join di bisnis MW. Yang pertama, keuntungan eceran. Kalau Bapak Ibu jualan atau Bapak Ibu pintar jualan, walaupun di sistem dibaca kita kurang menonjolkan sistem jualan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu kepingin jualan produknya, itu kasih harga di katalog. Kasih harga yang tercantum di katalog dengan harga Bapak Ibu belanja di MB itu ada selisihnya, ada rumusnya.
kurang lebihnya itu keuntungannya itu sekitar 10%. Ada yang 7%, ada yang 5%, ada yang 15%. Tapi rata-rata keuntungan produknya itu sekitar 10%. Terus kemudian kalau Bapak Ibu bisa membangun jaringan dan belanja kayak yang saya jelaskan barusan, itu ada bonusnya mulai bonus performance namanya itu 3%, 6%, 9%. Nah, malam hari ini kita tidak mengupas secara detail itu, ini hanya wawasan aja dulu, biar Bapak Ibu tidak terlalu over nanti dapat over kebanyakan dapat informasi sehingga malah bingung. Yang kedua, kalau kemudian ada bisnisnya sudah berkembang pesat, sudah besar, ada yang namanya bonus lebih, ada yang namanya bonus kedalaman. Nanti di lain waktu kita bahas masalah ini. Ini kita bahas biasanya untuk teman-teman yang sudah levelnya 12% ke atas. Untuk yang Bapak Ibu, yang pertama fokus saja bonus excellent, bonus performance, dan yang sekarang bonus CSE. Ini macam-macamnya Bapak Ibu, ada banyak bonus sekali, ada bonus emerald, bonus tahunan. Kalau emerald saya per tahun tuh ada bonusnya, bonus diamond juga ada. Emerald itu kalau punya 3 kaki, yang sudah solid bertumbuh itu emerald. Kalau yang punya 6 itu namanya diamond. Kalau punya 12 namanya double diamond. Nah, yang sekarang itu bonus tambahannya ada namanya core plus. Itu Bapak Ibu gambaran-gambaran bonusnya. Bonusnya itu di MB itu untuk tahun ini ada 2 macam, Bapak Ibu. Bonus di MB tahun ini ada 2 macam, ada core plan dan ada core plus. Core plan itu bonus dasar yang selalu ada di bisnis ini dan tidak berubah-ubah. Biasanya kalau kita menemukan perusahaan di luar sana, kita ikut acaranya itu ya, atau ikut bisnisnya kadang-kadang per tahun berubah, ini berubah. Kalau di MB tidak, Bapak Ibu. Penyesuaian nilai kurs rupiahnya yang berubah, tapi sistem bonusnya tetap. Tetapi setiap tahun ada bonus pendampingan namanya core plus, itu yang kemudian nanti sebagai bonus tambahan, tapi core plan-nya tetap. Ini nanti materi ini bisa saya share di grup kalau Bapak Ibu menginginkannya, dan rekamannya nanti kita share. Silver producer, apa itu gold producer, apa itu platinum, apa itu sampai Founders Crown Ambassador. Dan di Indonesia belum ada Founders Crown Ambassador, belum ada FCA, yang adanya Crown Ambassador. Ini lowongan dibuka untuk kita semua warga Indonesia untuk bisa FCA. Nah, prinsip bisnisnya Bapak Ibu, prinsip bisnisnya itu melebar dan ke dalam. Jadi kita merekrut sebanyak-banyaknya orang, tidak hanya dibatasi 1, 2, 3 atau 10 atau 20, bisa 100, bisa 500, bisa 1000, boleh kita rekrut dan kita bantu mereka untuk juga bisa merekrut orang. Itu prinsip kerjanya begini. Jadi kita tidak mengenal apa itu namanya kaki berpasangan, 2 kaki kayak di luar sana. Enggak kenal Bapak Ibu. Di sini kita siapa orang yang bisa merekrut atau bisa menjoinkan lebih banyak orang dan membantu mereka masing-masing bisa bertumbuh. Nih, camkan. Siapa yang bisa merekrut lebih banyak orang dan bisa membantu mereka untuk bertumbuh seperti Bapak Ibu, artinya bertumbuh juga bisa merekrut banyak orang, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan bonus terbesar. Kita melihat ini ada contoh ABC. ABC Bapak Ibu, ini antara A, B ini yang B ini hanya bisa mensponsori 1 orang. Si A bisa mensponsori 3 orang. Maka bonusnya si A sama si B itu besaran si A. Padahal si A ada di bawah orang yang direkrut. Jadi di bisnis MB itu bukan siapa yang duluan join Bapak Ibu, tapi siapa yang konsisten, rajin bekerja untuk membangun bisnis ini, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan bonus terbesar. Itu Bapak Ibu prinsipnya mengerjakan bisnis ini. Nah, saya singgung sedikit tentang core plus tadi. Nah, bahwasanya kalau
bonus bulanannya ada namanya core plan. Core plus itu bonus tambahan atau bonus yang sifatnya event dental. Nanti sewaktu-waktu bisa berubah atau bisa hilang. Core plus adalah program tahunan dari MB untuk mensupport Bapak Ibu agar cepat sukses dan bisa bisnisnya bisa naik level. Nah, prinsipnya core plus itu adalah bagaimana kita minimal membangun 3 FL untuk bertumbuh dan masing-masing punya pelanggan prioritas. Kalau kita bisa solid membangun itu sampai kedalaman, maka kita akan dapatkan bonus-bonus yang sangat luar biasa. Dan hal ini detailnya bisa Bapak Ibu ikuti kalau di sore-sore hari kadang-kala ada zoom-nya dari MW langsung yang menjelaskan masalah ini, atau ada di video-videonya, atau nanti flyernya bisa di-share atau bisa minta di FCA, di grup FCA Academy Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, dan yang paling penting adalah malam hari ini Bapak Ibu harus paham apa aja sih promo-promo yang sedang berjalan. Ini sudah berapa bulan yang lalu, sejak Februari sudah berjalan. Aku sponsoring Bapak Ibu. Aku sponsoring itu program di mana program kalau Bapak Ibu bisa sponsori 2 orang dalam 1 bulan dan mereka belanja itu Bapak Ibu bisa dapat kupon. Lumayan ini. Kalau 1 set artinya 2 IBO baru dapat kupon 150. Kalau 2 set artinya bisa Bapak Ibu dalam 1 bulan bisa sponsori 4 abo baru bisa dapat voucher 300. Manfaatkan ini Bapak Ibu. Jadi belanja produknya semakin murah, semakin murah kalau kita bisa memberikan bisa sukses dalam melakukan tantangan dari program MB. Apalagi kalau bulan ini Bapak Ibu, kita bulan ini bulan bonus juga, kita joinnya 50%, yang biasanya join YBO itu 100.000, sekarang 50.000. Manfaatkan ini untuk sebanyak-banyaknya bisa merekrut YBO. Ini tantangan dari saya yang sudah Bapak Ibu baca di grup-grup itu untuk bulan ini itu foto pemakaian silikon glaze dan atau nanti artinya dan atau itu bisa silikon glaze sendiri atau bisa karwas sendiri atau bisa dua-duanya. Bapak Ibu foto yang bagus kemudian share di Telegram. Terus kemudian jangan lupa dicantumkan nama upline-nya, dan nama pelatihnya, di-share di Telegram atau di-share di FCA Academy. Kalau belum punya Telegram, itu minta tolong upline-nya untuk di-share di Telegram. Nanti kita undi. Nah, yang kedua itu konsumsi vitamin D. Fotonya dan atau story-nya, story after before. Artinya kan kalau bulan ini kan masih ada Bapak Ibu belanja vitamin D itu masih kita dapat kupon untuk bisa cek kandungan vitamin D dalam tubuh kita. Itu kita manfaatkan, kita cek di Labprodia. Labprodia untuk banyak kabupaten itu tersedia. Jadi dengan menggunakan kupon itu kita dapat diskon 30%. Nah, sebelum konsumsi cek dulu vitamin D-nya, terus keprodiannya berapa, kandungan vitamin D dalam tubuh kita, terus kemudian setelah penggunaan sekitar kurang lebihnya 1 bulan, silahkan cek lagi. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menceritakan proses itu dan Bapak Ibu buktinya ada, terus kemudian di-share di grup Telegram, nanti juga dapat undian dari saya. Undiannya menarik Bapak Ibu, saya siapkan undian yang lumayan menarik Bapak Ibu. Nanti bisa dapat tiket SID. Kalau Bapak Ibu yang sudah ikut tiket SID, mungkin tiket SID-nya bisa untuk familinya, bisa untuk keluarganya, bisa untuk temennya. Selain hadiah-hadiah menarik yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu ramaikan itu. Dan ini bukan dari MB ya, ini dari saya. Nanti Bapak Ibu komennya ke MB, Pak, saya kok enggak dapat, saya kok dapat ke MB-nya. MB-nya kok dari mana? Ini yang ngadakan saya untuk challenge ini ya, dalam memakai silikon. Dan bulan ini memang hanya 3 produk ini Bapak Ibu, silikon glaze, car wash, dan beauty. Bulan depan enggak tahu lagi nanti kita mau apa. Daily apa-apa. Silahkan Bapak Ibu. Nah, ini kita ada program yang masih fresh, masih terbaru, bahkan para leader juga kayak saya juga belum
belum begitu ngerti, tapi ada program dari MB, yaitu program penurunan berat badan. Dan ini bulan ini kita ditantang untuk beli paketnya, untuk kemudian nanti dilatih menjadi coach. Dan ini ini adalah program yang spektakuler, Bapak Ibu. Pasar kita untuk obesitas itu sangat tinggi, termasuk saya sendiri hari ini obesitas, makanya saya juga ikut program ini. Pasca dulu saya naik, pasca sukses di MB, alhamdulillah itu naik saya kurang lebihnya 6 kilo, 7 kilo, maka ini sudah waktunya, sudah saya 4 tahun 5 tahun ini dijamu oleh MB dengan segala kemewahan makanannya tanpa kontrol, karena dulu saya berprinsipnya ada banyak makanan yang belum pernah saya coba, Bapak. Sekarang mulai harus berpikir karena ngapa-ngapain sudah mulai berat. Kemarin dengan programnya Bodike itu sudah sempat turun, tapi kena acara LS Sydney, terus kemudian barengan Hari Idul Fitri, kemudian Idul Kurban kemarin, sekarang naik lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ingin menjadi coach nanti didampingi, terus kemudian nanti program-programnya bagaimana Bapak Ibu yang senang olahraga terutama mau mengembangkan bisnis ini dengan cara pengembangan fokus sasaran orang-orang obesitas ini, bulan ini. Nah kebetulan para leader yang Surabaya itu kemarin janjian kita nanti kalau pas bootcampnya yang 2 hari itu di Surabaya kita nginep di hotel yang sama, sehingga nanti pas ke acara kita bisa diskusi-diskusi mengenai bisnis MB kita. Ada Pak Kiai Sampurdi, ada Pak Dewa juga ke Surabaya, Pak Eko Azza juga ke Surabaya. Kita satu hotel, ada Pak Anton, nanti pas ke acara kita sekalian koordinasi dan sharing-sharing. Mungkin Bapak Ibu yang sangat berminat untuk mengembangkan bisnis ini dan kebetulan ada rezeki untuk nantinya bisa mengembangkan bisnis MB dengan sistem pelatihan ini, silahkan, ada di Medan, di Jakarta, dan Surabaya. Nanti yang Medan, yang Jakarta bisa konfirmasi ke saya, nanti saya sambungkan, bisa biar nginep bareng-bareng leadernya dibaca. Dan malamnya nanti bisa diskusi-diskusi bisnis. Yang Surabaya juga bisa langsung menghubungi saya. Ini registrasinya dilakukan mulai Juli sampai Agustus, kemudian nanti programnya dilakukan mulai Agustus. Untuk pelatihannya cuma 2 hari, Bapak Ibu. Nah, untuk kemudian promo bulan ini yang pertama itu ada Pito Babe beli 2 box, dapat gratis 1 box. Ini cemilan yang mengenyangkan, Bapak Ibu. Saya suka sekali. Dan juga ada promo yang kedua, ada beli Bayoshi, beli 2, gratis 1. Ini manfaatkan, Bapak Ibu. Nanti beli Bapak Ibu, yang terutama yang masih baru-baru, beli 2, gratis 1, dapat 3. Berarti yang 1 botol nanti bisa untuk sampel, untuk memberi untuk family kita, atau untuk target pangsa pasar kita. Mungkin teman kita, mungkin family kita, itu bisa, Bapak Ibu. Yang satu, mumpung ada beli murah ini, beli 2 gratis 1, beli yang satunya nanti bisa untuk dibagi-bagi dengan tujuan nanti itu target PP kita. Dan yang selanjutnya promosi bulan ini adalah pemesanan kue yang sangat luar biasa. Saya sangat suka ini, tapi kena program diet ini agak mikir juga. Tapi istri kemarin udah pesan mooncake itu. Kalau istilah kata saya dulu bilangnya rotinya orang kaya. Maka kemudian kalau Bapak Ibu ingin segera kaya, belilah roti ini. Karena kan satu-satunya senjata kita kalau dari ajarnya dokter kan imajinasinya. Makanlah roti ini dan bayangkan Bapak Ibu bisnisnya akan segera bertumbuh dan nanti ke depan tidak lagi kesulitan untuk beli banyak mooncake. Ini kue yang sangat luar biasa rasanya, Bapak Ibu. Nah, untuk site saya ini kalau yang malam hari ini dari kelasnya Pak Imam, kelasnya Pak Armaji, kelasnya
Pak Rahmat, saya paham cara teknisnya. Tetapi secara umum untuk saya yang ada di grupnya Pak Didi, ada grupnya Brunung, ada di grup saya, di set saya mengingatkan, terutama yang masih baru-baru, macam-macam kelas bimbingannya. Pertama ada FC Academy, ini kelas dasar kita untuk Bapak Ibu yang sudah jadi IBU atau PP. Terus kemudian ada, kalau Bapak Ibu baru join, ada namanya grup training IBU PP. Terus kalau kemudian Bapak Ibu dari kelas 1, kelas 2, kemudian Bapak Ibu sudah mau mulai melaksanakan langkah-langkah dari sukses si MB sistem dibaca, yaitu belanja, Bapak Ibu tinggal nanti mengklasifikasikannya. Kalau belanjanya kurang dari 800.000, masuk kelas namanya kelas reguler. Kalau Bapak Ibu belanjanya lebih dari 800.000, namanya di grup Bronze Achiever. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya tiket, ini saya sedang lagi fokus-fokusnya setiap hari, saya membina di sana, taktis siang, sore, malam. Itu kalau Bapak Ibu sudah punya tiket di November, dan Bapak Ibu belanja berapapun, tidak harus 800.000 lebih atau kurang, belanja berapapun, Bapak Ibu mau berkomitmen untuk minimal 2 minggu sekali nyari prospek minimal 25 orang, itu bisa masuk di grup gosip di November. Nah, di sini artinya apa? Artinya saya fokus ini untuk kemudian membantu enggak Bapak Ibu nanti November bisa level, syukur-syukur bisa SP. Saya fokus serius di sini. Di reguler, di bronze itu masih banyak dibantu oleh Mas Pras, admin saya. Tapi untuk di November, Bapak Ibu, saya sendiri yang akan mendampingi Bapak Ibu, dan saya menyediakan waktu istilahnya 24 jam Japri saya layani untuk di kelas ini. Kalau untuk di kelas reguler, bron, kalau ada Japri-Japri saya arahkan untuk diskusi di grup. Terus kemudian kalau Bapak Ibu sudah level 3% ke atas, Bapak Ibu bisa masuk grup leader FCA Academy, mulai belajar memimpin timnya. Nah, kemudian seperti biasa kelas menjaring prospek kita sekarang ada 2 nama Bapak Ibu, ada yang namanya SMS, ada yang namanya BMU. Startup Mindset Sukses dan Bimbingan Menarik Rezeki. Saya untuk admin saya Mas Pras itu banyak bergerak di SMS-nya, untuk BMR saya yang ngelola. BMR ada 2, ada di kelas regular dan bronze, serta ada di kelas gosip D. Itu Bapak Ibu cara menjalankannya bisnis kita. Yang pertama tipsnya adalah rajinlah cari daftar nama, prospecting, kenalan, mulailah perbanyak bermain media sosial, atau kemudian bersosial di lingkungan, baca buku skill with people-nya, terus kemudian belajar mengundang, ketika mengundang mereka masuk kelas SMS atau BMR, kemudian di sana belajar japrinya, belajar komunikasinya. Nah, terus kemudian di presentasi MW, terus jangan lupa sebelum presentasi dengerin ATBS join agar mereka mudah untuk join. Yang kemudian yang tidak join, bagaimana cara kita melakukan follow up lagi. Nah, yang join, kemudian bagaimana kita mendampingi mereka untuk melakukan 3 langkahnya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Terus kemudian kita yang alumni yang tidak join jangan langsung dibuang. Nomor-nomor itu masih bisa kita simpan, atau suatu saatnya kita bisa juga ngakali, kita pakai nomor yang lain, kita undang lagi pakai nomor lain, tidak masalah. Lakukan, yang penting rajin-rajinlah mengumpulkan aset, yaitu daftar nama, nomor WA. Mungkin selama ini kita alumni TK kita lupa, alumni SD kita lupa, alumni SMP kita lupa. Mulailah bersilaturahmi untuk mencari-cari nomor WA-nya mereka, Bapak Ibu. Bisa juga cari-cari grup di Google. Nah, bisa di Facebook. Silahkan menyesuaikan leadernya masing-masing. Pada saya tidak akan membahas
Yang paling penting Bapak Ibu pesan dari Dokter Sigit, jangan takut untuk melakukan kesalahan apapun. Karena semua kesalahan itu bisa diperbaiki Bapak Ibu. Jangan takut melakukan kesalahan apapun karena semua kesalahan bisa diperbaiki. Kantongi ego dan jangan mudah berubah. Yang tidak bisa diperbaiki adalah kalau kita tidak mau melakukannya. Ya kan? Bagaimana diperbaiki, melakukan aja tidak. Oke Bapak Ibu, itu sharing materi saya. Kita sekarang masuk ke diskusi. Ini udah lama ya saya baca. Jam berapa sekarang? Oke. Sekarang saya buka wajah saya. Saya baca dulu dari chat. Oke Bu, Bapak Ibu, silahkan dibuka mic-nya. Kalau ada pertanyaan atau ditulis, silahkan dipilih. Atau sudah jelas semua? Nah, Suaranya hilang, Pak. suaranya hilang? Ya, hilang, Pak. Nah ini. Kok suaranya mengecil tadi? Oh tadi. Tadi jelas, sekarang kok mengecil, Pak? Tadi jelas, sekarang mengecil. Dari yang lain gimana? Kok di HP kontrol saya suaranya masih kencang? Selamat malam Pak Kosim. Selamat malam. Ada saya Pak Serap Saragi. Nggih. Apa Pak? Pripun? Mau tanya Pak Kosim, Nggih. apakah saya ini kan ada lagi program untuk memasukkan IBO baru. Apakah teman-teman yang belum selesai untuk mengikuti ATBS 21 kali bisa diajak untuk mendaftar di IBO baru, Pak Kosim? Oke, terima kasih. Terima Begini kasih. Bapak, prinsipnya gitu gini, prinsipnya ya. Kalau kita sudah ada nomor WA baru, kemudian dimasuk aja kelas bimbingan, terserah apa yang sedang kita ikuti, kelas SMS atau kelas BMR, itu harus kita paham dulu. Jadi kita jangan kemudian keliru grup. Seringkali Bapak Ibu keliru grup, dimanapun grup asal tanya tanya aja, asal masuk masukkan aja. Tahunya kelasnya udah selesai. Kita harus perhatian itu dulu. Nah, kita harus perhatian itu dulu. Jadi dari kelas dasar, cara mengundangnya itu ada banyak sekali contoh. Coba tanya ke aplikasi sponsornya atau tanya di FJ Academy. Di grup training New IBO juga ada. Bagaimana cara kita mengundang orang. Di sana contoh-contohnya katanya ada. Kata-katanya kita tinggal kopas. Tetapi kopas pun juga diperhatikan dulu Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu kopas tapi kopas saja tapi tidak lihat di bawahnya. Tidak lihat di bawahnya itu yang mengirim. Katakanlah saya, Iya. Assalamualaikum, kenalkan saya Koordinator Aslori, ini kita satu grup ini, saya bermaksud ingin kenal dan bla 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 bla. Di bawahnya itu ada namanya Pak Sedap Saragih, tidak saya edit, tetap pakai nama itu. Akhirnya saya Oh kenalkan. iya. Nah, itu harus perhatian dulu. Iya, betul. Di situ harus perhatian dulu. Nah, ketika sudah masuk itu, kalau malam sudah nganggur, sudah tidak kerja, tolong diperhatikan. Masuk di kelas bimbingan dasar itu fasenya sudah apa? Kalau fasenya materinya itu sudah mulai suruh mendengarkan ATBS, berarti kita juga jamnya menggunakan ATBS. Nah, kalau kelas SMS itu kita tidak ada presentasi MB di grup itu, maka perlu dimasukkan ke kelas namanya abu presentasi. Lah, kemudian kita tunggu, kita matchkan kalau kelas di kelas SMP sudah selesai,
kemudian kelas abu presentasi sudah dibuka, baru kita masukkan ke sana. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke sana, kemudian kita sampai kemudian di materi itu sudah diterangkan ngomong bisnis MB, maka kemudian kita japri, gimana Pak, kapan berminat join di bisnis MB-nya? Internetnya saya tunggu ya. Itu jangan dikasih opsi Pak join apa enggak, mereka akan milih enggak. Tuh, tapi akhirnya Pak kapan yang mau join? Sekarang apa besok? Tuh. Itu kalau kelas SMS, seperti itulah. Orang-orang yang kemudian tidak mau join di kelas AIBO presentasi itu jangan langsung kemudian kalau sekarang ada namanya baru kelas BMR, kemudian orang-orang itu kita undang lagi, kita masukkan ke BMR, jangan Pak. Oke. Ya. Oke Pak Kosim, terima kasih. Nah, itu terus kemudian kalau kemudian Bapak mau kelas belanja di kelas belanja itu kelasnya, kalau kelas bimbingannya biasanya namanya BMR. BMR itu di situ kita bisa presentasi mulai dari awal, dan di kelas itu juga kita langsung presentasi MB. Itu bedanya dengan kelas SMS. Nanti kalau kelas BMR kita bisa langsung presentasi di grup itu. Kita sebagai peserta, tinggal bagaimana kita mendampingi prospek kita aja, nanti sudah ada yang ngatur materinya. Itu Pak Syaraki. Baik, Jadi terima kasih Pak Kosim. PR-nya adalah bagaimana caranya Bapak itu setiap ada kelas baru, Bapak mencari nomor WA yang belum pernah diundang ke kelas dimanapun Bapak ikut, apa kelas SMS atau kelas BNR, itu PR-nya memang. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terlatih memang agak berat. Setiap 2 minggu sekali mengundang 25 orang, dapat 25 orang yang bisa diajak masuk, itu berat. Tapi kalau saya dulu itu per 2 minggu targetnya 200 orang di kelas itu. Iya, Pak. Itu. Oke, untuk selanjutnya Pak Kosim, terima kasih. di kelas bimbingan ada 2, SMS dan BMR. Secara prinsip apa yang membedakannya? Yang prinsip membedakannya itu cara closingnya, Bapak Ibu. Nih, kelas bimbingan ada SMS itu ada 2 nama, namanya SMS, namanya BMR. Prinsipnya yang beda itu cara closingnya. Karena apa? Di kelas SMS itu biasanya yang masuk kelas SMS itu adalah mereka-mereka yang belum konsisten menjalankan 3 langkah dari saran yang dibentuk oleh Dr. Sigit. Sistem kita itu mewajibkan melakukan 3 langkah. Tapi seringkali Bapak Ibu hanya belum belanja udah nyoba. Karena nyoba di SMS itu kita berikan peluang materinya agak panjang agar seseorang yang di prospek itu benar-benar bisa siap. Kalau BMR biasanya orang-orang yang sudah benar-benar bersemangat untuk membangun bisnis ini, maka mereka patuh dan sadar untuk melakukan cara suksesnya, istilahnya enggak ngawur. Nah, itu. Bagaimana menjawab pertanyaan prospek produk MB itu produk Amerika ya Pak Kozin, katanya lebih baik pakai produk kita sendiri. Ya, itu Mbak Nailul kayak grupnya Pak Yanto ini, Pak, masuk sini. Oke, pertanyaannya itu sebenarnya saya nggak pinter-pinter amat menjawab, dan saya seringkali menghindari pertanyaan-pertanyaan juga yang sulit. Kalaupun toh ada pertanyaan yang kemudian saya tidak bisa menjawab, saya lebih baik juga tidak menjawab dan tidak berorientasi untuk orang itu harus join ke saya. Itu aja prinsipnya. Artinya kalau ada orang-orang yang tanya bulat-bulat gini-gini gitu, saya tinggal biasanya. Saya cari orang-orang yang lempeng-lempeng aja, yang mudah-mudah aja. Walaupun sebenarnya kita juga punya banyak hal yang bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, walaupun pertanyaan itu kadang-kala sulit. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan prospek produk itu produk Amerika dan Bangladesh? Nah, yang kita pakai, yang kita belanja selama ini coba dicek. Coba dicek Bapak Ibu, kalau saya gini, coba dicek Bapak Ibu pakai sabunnya siapa? Unilever apa bukan itu? Unilever pabriknya sabunnya. Kalau sabunnya Unilever itu miliknya Israel loh itu.
Karena gini, mayoritas, makanya tadi saya di awal saya bilang, produk bagaimana menjawab pertanyaan prospek itu produk MB itu produk Amerika Pak Presiden, katanya lebih baik pakai produk sendiri. Nah, persoalannya produk-produk yang kemudian kita pakai sehari-hari itu juga masih didominasi oleh produk-produk impor. Yang rata-rata biasanya masuknya lewat ini level. Level itu lah. Kalau sudah ngomong persoalan itu, sudah nanti Bapak Ibu sudah tahu sendiri kan arahnya. Jadi eh, produk-produk MB yang kemudian dipasarkan ada sekitar 400 di Indonesia itu tidak bergesekan dengan apa yang kemudian menjadi produk-produk lokal Bapak Ibu. Karena segmennya berbeda, standarnya juga berbeda, keperuntukannya juga berbeda. Nah, itu. Yang selanjutnya, pertanyaan kita bisa mendapat humus itu sampai berapa kedalaman? Sampai kedalaman tidak terhingga, Bapak. Ada hitung-hitungannya. Nanti di fase-fase Bapak kalau sudah sekitar 9% nanti cara penghitungan kedalaman nanti ada tata aturannya. Yang kemarin ada teman kita, ibu kita namanya Mbak Yeni itu sudah menghitung sampai kedalaman berapa itu bisa diambil dan itu tidak sama sekali tidak dalam mengambil haknya orang yang baru join atau orang yang belanja yang di paling bawah. Itu memang murni karena perhitungan perdagangan. Tapi semuanya dengan cara aturannya. Jadi sampai kedalaman berapapun, kayak saya, sampai kedalamannya di kedalaman yang barusan SP, di kedalaman itu Pak Supriyadi Palembang. Pak Supriyadi Palembang itu di kedalaman saya, kedalaman kurang lebihnya 20 berapa gitu. Saya masih dapat bonus dari omset beliau kurang lebihnya 1% dari omset beliau setiap bulan. Nah, itu Pak Ahmad, Pak Koirudin. Cara mengalahkan ego dengan cara, kalau sudah pertanyaan-pertanyaan sikap seperti ini, saya tidak jauh lebih baik dari Pak Koirudin. Saya nggak tahu jawabannya pastinya untuk mengalahkan ego. Tapi yang jelas ego kita itu dibangun atas dasar apa? Kita harus paham ego kita. Dan kemudian cara mengalahkannya dengan kepentingan yang lebih tinggi. Semisal kayak saya dulu, saya ego banget nggak mau mengerjakan bisnis MLM, tidak mau mengerjakan bisnis networking, gengsi, anak kuliahan, sarjana pertanian, masa mengerjakan bisnis networking. Tetapi pada kenyataannya, pada saat itu, ketika saya sudah 13 tahun membangun rumah tangga, tapi belum dikaruniai momongan, selama 13 tahun belum dikaruniai momongan, sedangkan oleh dokter ahli-ahli, saya satu-satunya peluang untuk bisa punya momongan, disarankan untuk mencoba bayi tabung atau inseminasi, maka hal yang pertama saya pikir apa? Saya tidak punya uang. Kemudian hadirlah bisnis MB. Bisnis MB yang juga saya awalnya nggak suka banget, benci banget, malas banget mengerjakannya. Tetapi karena saya melihat ini peluang yang hari itu hadir satu-satunya, maka saya turunkan egonya. Rasa malas saya, rasa malu dengan teman-teman saya tidak mau mengerjakan bisnis ini. Ego saya yang harusnya saya tidak harus mengerjakan bisnis tapi memilih yang lain. Saya tekan itu semua dan saya lakukan untuk mengerjakan bisnis MB. Dan alhamdulillah saya bisa lumayan dan bisa melakukan bayi tabung dan alhamdulillah sekarang punya 2 putri. Itu kalau cara saya, Bapak. Tapi kalau secara teoritis di bangun ego gimana saya nggak tahu.
Jujur saya nggak tahu. Oke, mudah-mudahan bisa membantu terjawab Bapak Ibu ya. Untuk abu sponsoring sekarang kayaknya minimal nggak ada nilai minimalnya. Asalkan dua new IPO dalam bulan itu langsung belanja. Nanti kebenarannya kita cek di Amagram yang terbaru atau tanya di FCA Academy, Pak. Pak Mas Ajis. Sebagian besar joinnya semangat saat langkah belanja kayaknya mutaber. Nggak apa-apa Pak, itu memang kita bisnis ya. Kayak kita mau jualan mobil Ferrari, mau jualan mobil Fortuner, mobil Ferrari begitu diparkir di pasar, begitu diparkir di mall orang rebuti semua. Kayaknya semangat banget. Begitu diketahui kalau itu mobil Ferrari dan harganya M, mereka muntahkan satu persatu. Karena mereka hanya melihat secara face-nya. Begitu juga di bisnis MB Bapak Ibu. Tidak semua orang akan join. Tidak semua orang yang kita ajak akan join. Kalau semua orang mudah join Bapak Ibu, MB tidak butuh kita. Kita dibayar mahal, kita dibayar banyak, kayak Pak Rohmat yang dulunya kuli bangunan, terus kemudian sekarang per bulan rata-rata 20 juta dapat, kayak Pak Imam Yarkasi yang dulu guru ngaji dan madrasah yang per bulan itu kurang lebihnya sekitar 300.000. Sekarang sudah punya mobil Innova, Ribbon, per bulan kurang lebihnya 15 juta dapat. Pak Armaji yang dulu kerja di FIF. Ya harus ada kerjanya yang harus dikerjakan. Pak Anton yang dulunya pegawai bank. Setelah membangun bisnis ini 2 tahun, bisnisnya udah bonusnya udah 2 kali lipat dari gajinya di bank, akhirnya memutuskan resign. Dan tidak semua orang bisa melihat peluang itu, Bapak. Tidak semua orang tidak bisa melihat itu. Jadi ya tugas kita mencari orang yang mau diberitahu peluang ini. Itu PR-nya memang. Jangan dari mulai awal saat kita kenalan, mulai ada orang yang diajak kenalan, ada orang yang tidak mau diajak kenalan. Ada orang yang diajak ke kelas bimbingan, ada yang mau, ada yang tidak. Dan kelas bimbingan ada yang kemudian yang join, ada yang tidak. Yang join kemudian ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Kemudian yang sudah aktif, kemudian di tengah jalan muntaber ada juga. Bahkan yang aktif kemudian sudah level, sudah menikmati bisnisnya, karena salah manajemennya akhirnya agak ada sulit, akhirnya down. Dan mental juga tidak bangkit. Daripada dapat bonus 1 juta, 2 juta per bulan, mereka lebih memilih kembali ke habitatnya, jadi karyawan, ada yang jadi kembali jadi kuli bangunan atau apa. Itu pilihan masing-masing. Mungkin dengan merasa atau itu tidak nyaman, itu pilihan masing-masing dan semuanya ada proses. Bahkan yang sudah pernah SP aja sekarang sudah tidak aktif lagi ada. Semuanya itu pilihan. Kalau ada prospek yang sudah list ikut gabung di bisnis MB, kemudian saya kasih formulir, dan tapi setelah itu dia tidak kirimkan formulir, bagaimana sebaiknya sikap kita? Sebaiknya sikap kita didiamkan dulu, fokus yang lainnya. Fokus yang lainnya dan lain waktu dijawab lagi. Gimana Pak? Sudah ada kesempatan mengisi formulir? Itu aja terus setiap seminggu sekali itu diingatkan terus. Sambil terus-terusan kita cari nomor WA baru, kita undang lagi. Kadang-kala kita ngurusi orang-orang yang agak ribet itu karena kita kadang-kala kekurangan prospek. Kita belum merasa kewalahan japri, akhirnya dicari-cari dan orang-orang yang kemudian yang kita japri kok kebetulan aja orang-orang yang agak ribet. Akhirnya yang ribet-ribet kita urusin aja. Ada yang sudah ngisi formulir tapi tidak join-join, tidak diisi-isi. Ada yang sudah ngisi tapi tidak transfer. Tidak masalah. Itu memang warna-warninya. Seperti aja kalau Bapak Ibu lihat teman-teman yang jualan sepeda motor. Mereka sudah tanya-tanya, motor ini harganya berapa, diskonnya berapa.
Kadang ada yang sampai DP tapi tidak melanjutkan membayarnya juga ada. Semuanya ada di bisnis itu, semuanya berpotensi banget. Itu ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, dan ini minggu ini ada kopdar. Halo, Assalamualaikum. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Selamat malam, Pak Kosin. Nggih. Ini Wanto dari Jogja. Upline-nya Buning, itunya Pak Yanto. Mau tanya Pak Kosin, ini yang tadi Pak Kosin sudah jelaskan awal tadi, kan bermacam-macam karakter dan sifat orang-orang itu, kadang ada yang bisa, ada yang tidak. Terkadang yang kita mau joinkan itu juga kadang-kadang juga dia bertanya-tanya ke kita, sebenarnya produk MU-nya itu sejauh mana sih bagusnya gitu. Kedua, emang betul produknya itu bermanfaat buat kita. Terus apakah itu produknya, apakah betul kata orang mahal-mahal? Itu aja Pak Kosin dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferrari itu mahal apa enggak, Pak? Halo? Fortuner mahal enggak, Pak? Ya. Fortuner mahal apa enggak, Pak? Iya. Mahal, Pak? Ya, jenengan belum dapat bonusnya. Bagi saya murah, Pak. Saya berikan duit gratis itu. Artinya, maksud saya begini, Bapak ya. Mau murah, mau mahal itu relatif. Itu sudah banyak penjelasan. Kalau di timnya Buning saya pikir paham lah. Nggak tahu ini kok link saya ini Zoom malam ini saya tapi nyasar sampai kemana-mana ini. Yang jelas kalau mahal itu relatif. Kenapa relatif? Tergantung siapa yang pakai, tergantung siapa yang beli, tergantung siapa yang berjuangnya. Bagi saya sangat sih 250.000 itu murah. Karena imbal baliknya saya setiap bulan dapat 100 juta per bulan. Nah, itu yang dijelaskan di awal. Prosumer itu konsep kerjanya seperti itu. Itu akan menjadi mahal kalau kemudian kita tidak sama dengan sudut pandangnya. Nah, ada banyak orang yang kemudian yang Nutrilite, ada banyak orang yang perusahaan-perusahaan di luar sana yang standarnya standar biasa aja ada. Bahkan kalau kita vitamin C, IP itu berapa itu? Cuma 5.000 itu. Kita berapa 200 lebih. Tetapi kualitasnya, risiko pemakaiannya, paham arti kesehatannya. Kayak Espring, kayak apa itu, penyaring air itu. Itu ketemunya akan belinya mahal, 12 juta. Begitu beli, kepakainya itu hampir setahun ini nggak ganti filter. Dan saya dulu setiap hari beli 2 galon air, sekarang jauh lebih irit. Coba ditanyakan di grup lagi, Pak, perbandingan antara irit, dipahami antara irit dan antara irit hemat dan mahal. Mahalnya di mana dibanding dengan apa? Mahalnya kan gini, kita itu terbiasa mahal itu kan gini. Kita terbiasa beli murah kecap 1 saset setiap hari 1.000 2.000 sekarang. Saset kecap, kita terbiasa beli kecap itu 1 saset. Itu mak paling paham. Itu per hari itu 2.000. Padahal setiap hari kita masak dan pakai kecap. Setiap hari kita beli 2.000. Sangunya 5.000 ke warung sebelah. Yang 3.000 diminta anaknya untuk uang jajannya. Ya enggak? Tetapi coba kalau bapak ibu beli ke warung itu beli kecap yang botolan agak besar. Berapa nih? Mungkin 15.000, Pak. Itu 20.000. Nah,
Kalau kita beli kecap tadi yang 3.000 itu kali 30.000 udah berapa itu per bulan kita pengeluaran untuk kecap aja? Itu sebenarnya yang boros yang mana? Yang ngirit yang mana? Nah, itulah. Itu konsepnya prosumer itu makanya kita ngomong konsentrat. Bapak Ibu kalau hitung di grup itu ada hitung-hitungannya kan ada. Kayak kemudian pasta gigi. Pasta gigi di luaran sana sekitar harga 10.000 15.000. Kita 90.000. Tapi kita beli di warung sebelah itu yang 15.000, 20.000 itu 1 bulan 2 bulan habis. Kita pakai glister 7 bulan 8 bulan enggak habis-habis. Itulah dihitung-hitung ngirit mana sih sebenarnya. Ya. Bisa ditangkap Pak Wanto ya? Ya, siap Pak, sudah. Mohon maaf kalau ya bahasanya agak belibet-belibet ya karena kalau saya kan terbiasa Kompas sebenarnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan makanya kalau ada pertanyaan di grup itu enak Kompas dan enggak takut salah. Kalau saya ngomong itu takut salah dan takut saya ngomongnya belibet atau terlalu kasar atau sulit dipahami karena kan kita satu Nusantara, berbeda budaya, berbeda latar belakang, kadang-kala menurut kita ngomongnya halus, tapi karena saya sudah terlalu lama 4 tahun hidup di Surabaya, nanti takutnya omongan saya kasar. Oke, ada lagi? Pak, kalau japri orang lewat jam 9 malam, baik apa enggak? Wah, saya ahli psikologi, ahli tata budaya seperti itu, Bu. Nah, sebenarnya kalau melihat itu Bu, mungkin bisa melihat tujuannya dan atau yang kita paling tahu itu siapa sih yang kita japri. Kalau dulu saya biasanya japrinya jam 11, jam 12 malam, Bapak. Tapi makin ke sini ya kasihan juga tengah-tengah malam japri orang tengah malam. Akhirnya nggak pernah japri tengah malam. Nah, apakah kemudian japri orang lewat jam 9 malam tinggal tergantung. Kalau ibu itu japri orang dari Aceh jam 9 malam, japri saudaranya yang atau calon prospeknya yang ada di Papua, di sana sudah hampir dini hari. Atau kalau dibalik, kalau ibu itu japrinya orang di Papua malam, japri orang Aceh itu masih sore atau siang. Jadi sebenarnya dan itu lebih kepada relatif, Bapak Ibu. Relatif bagaimana kita menyikapi pantasan di lingkungan kita aja sih sebenarnya. Pak, apakah ada channel Telegram? Tidak ada. Saya tidak punya. Pak Kausin Polrek sudah list, tapi ternyata dia juga menawarkan ketemuan karena kelihatannya dia mau menawarkan asuransi. Sebaiknya, ya monggo, sebaiknya dikembalikan kepada Bu Elita. Kalau Bu Elita ingin menemui, temui aja. Kalau enggak apa-apa. Kalau saya sih enggak. Karena saya enggak berani ketemu orang. Saya sampai hari ini aja kalau ada leader-leader sudah SP above telepon saya enggak ngangkat. Tetapi itu kembali ke masing-masing. Kalau dengan juga mantan orang asuransi ya, istilahnya tarung prospek. Pak Keridin untuk Spring itu ganti berapa tahun sekali? Dan ganti kalau ada di situ di filter di petunjuk filternya udah merah, Pak. Kalau 2 tahun tidak dipakai ya nggak merah-merah, jadi nggak perlu diganti. Kalau di daerah Bapak airnya bersih itu biasanya awet. Tapi kalau airnya kotor, keruh dan istilahnya daya kerjanya Spring itu berat, kemungkinan juga 4 bulan, 5 bulan bisa ganti setahun. Jadi gantinya filter itu sudah ada petunjuknya Pak di situ Pak. Dan petunjuknya sesuai dengan kondisi air. Makanya sangat disarankan kalau pakai Spring itu airnya itu air PDAM. Berarti nunggu sensornya merah dulu Pak, pacarin ya? Ya siap. Di situ ada petunjuknya sensor dan itu sensor itu sudah gerak otomatis Pak. Jadi
itu kadang-kala menunjukkan itu sebagai penunjuk tingkat kebersihan air di lingkungan kita. Nanti kalau Bapak sudah beli, tapi kalau Bapak masih beli, masih 3 bulan, 4 bulan, kok sudah merah, itu bisa tanya di situ ada masalah apa, mungkin aja kesalahan teknis, tidak ada masalah airnya, mungkin ada apa rusak atau apa, itu nanti masih bisa didapat garansi kan. Udah 3 tahun Pak Sonen belum ganti filter. Nah, bagus tuh. Kalau sudah kelamaan tanya aja. Nanti takutnya salah fungsi. Kayak kemarin ada sih IBO itu salah fungsi. Artinya salah fungsi itu cara pemakaiannya keliru. Waktunya diputar gini agar masuk ke filter itu ternyata dia dari keran langsung masuk ditampil, jadi nggak masuk spring-nya, jadi spring-nya awet. Itu aja. Nanti kalau lebih 3 tahun coba aja ditanya aja, konsultasi. Ini saya pemakaian rutin, berarti rata-rata sekian menit. Selama 3 tahun ini kok biasa-biasa aja. Nanti biasanya MB punya data. Oh, daerah Bapak memang PDAM-nya bagus, airnya bagus, atau oh Bapak pakai air sumur daerahnya Bapak menurut data bagus, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau kemudian diindikasi dari MB daerahnya Bapak daerah yang keruh loh, Pak nggak keliru, nggak keliru. Nanti MB akan bisa mengetahui, meraba-raba di mana anunya. Lebih baik konsultasi Pak. Oke siap Pak, makasih informasinya Ya, Pak. sama-sama. Bagaimana jika kita sudah mencapai 21%, ternyata jaringan kita banyak yang tidak belanja, bagaimana pengaruh stabilitas? Ya ini bonus, ini bisnis stabilitas Pak, kayak warung Pak. Kita kayak punya Alfamart lah. Ya kalau kemudian bulan Ramadan banyak orang yang belanja ke Alfamart, ke Indomaret, omsetnya sampai SP, terus kemudian habis itu enggak ada yang banyak yang enggak belanja, ya enggak jadi SP lagi. Jadi bagaimana jika kita sudah mencapai SP 21%, kemudian jaringan kita rontok, semisal enggak belanja, ya akan enggak ada bonusnya, Pak. Contohnya Bu Karmila. Bu Karmila membangun SP itu yang pertama 6 bulan. 6 bulan beliaunya bisa SP. Volumenya bisa 150 juta. Terus kemudian habis itu karena kena apa itu di MLM sebelah yang lagi booming waktu itu, ada Vingo, ada apa itu, orang-orangnya keseret masuk ke sana. Akhirnya ya rontok semua. Tersisa tinggal 3 orang. Bukan Mila, 3 orang pada 2 orang, saya kurang paham. Nah, kemudian dari situ beliau membangun lagi dari nol. Yang ada diawali dari tidak ada omsetnya omset pribadi. 6 bulan 6 bulan 6 bulan atau 5 bulan kemudian beliaunya kembali bangkit SP. Dan ini bisnis pasif income, tetapi harus ada struktur yang dibangun, Pak. Ini omsetnya omset kemudian dari orang-orang yang belanja, bukan orang-orang kayak iming-iming di sebelah daftar 1 juta pasif income seumur hidup. Mana ada, Pak? Mana ada coba? Itu yang sudah pernah ikut cengengesan itu di Brunei. Nggak ada, Pak. Ini bisnis uangnya siapa yang mau dibagi-bagi tiap bulan dengan sebanyak orang? Ini MB adalah bisnis perdagangan dari yang biasanya kita distribusinya lewat retail, lewat gudang, lewat toko, kemudian ke kita dana budgeting untuk promosi, untuk retail, itulah kemudian diperbesar untuk memberikan bonus kepada kita. Ya kita retailnya, ya kita istilahnya pedagangnya untuk menyebarkan menggunakan sistem prosumer ke orang lain. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa membangun sistem yang kuat dan kokoh, terus kemudian ada kalanya tim kita kadang belanja kadang enggak, ya bonus kita ya juga akan naik turun. Saya sebagai Emran juga naik turun. Oke, terima kasih.
Ya, Mbak Nailul, enggak apa-apa. Nah, jadi saya juga pernah Pak punya jaringan ada 2.000 lebih yang 1.600 juga enggak belanja. Dari 2.000 lebih yang belanja cuma 400, yang 1.600 enggak belanja juga ya pernah aja, enggak masalah tapi memang ini bisnis ya mungkin aja mungkin sekarang mungkin kecapnya belum habis, mungkin bulan depan baru beli lagi kecapnya. Ya kan tidak harus memaksa semua orang. Tinggal bagaimana kemudian kalau kita semakin banyak tim yang sekarang kecapnya masih atau yang sekarang minyak telurnya masih bulan depan beli yang lain, yang bulan depan lagi beli yang lain. Ada 350 macam produk di MB. Oke, ada lagi yang ditanyakan yang lain Bapak Ibu? Mas Revan, kapan pulang Mas? Dereng ngertos kan Pak. Rasan eram nang Sebentar lagi, Pak. Sing sedewinginane nika pun cuti, Pak. Nika tumut kop dari Pak Anton nika pas teng ADC nika. Badane foto nggih. Tasik kuat latihan. Sok minggu nang Gumul. Cuti ya? Nggih. Kula ningali grupnya. Oke Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Hebat. Kita kok dah kuat. Pak Jonin, terima kasih informasinya. Oke, kita akhiri malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dan mohon maaf kalau ada penyampaian kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang jelas apapun. Akhir kalam dari saya. Terima kasih Pak Kosin. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.